Hello, welcome back di Tukiam Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat mendengarkan. Teriak Stella ketakutan dan tidak berani menggerakkan satupun bagian tubuhnya. Stella terus saja memejamkan matanya, takut jika nanti dia membuka matanya yang terlihat adalah wajah hantu yang mengerikan. Namun, setelah beberapa saat Stella sadar, ia mendengar suara tawa seseorang. Dengan memberanikan diri, akhirnya Stella membuka matanya dan hal pertama yang ia dapatkan adalah dada bidang yang terbalut oleh kaos hitam yang tidak dapat menutupi seberapa gagahnya seseorang yang ada di hadapannya. Stella mendongok untuk mendapati bahwa ternyata yang tertawa begitu keras adalah seorang Alexander Edward. Sialnya, jantung Stella kembali berpacu dengan cepat saat menyadari bahwa ini kali pertamanya mendengar dan melihat Alex tertawa, dan ini tidak baik untuk jantungnya. Dasar menyebalkan, kesal Stella seraya memukul lengan Alex. Entah untuk menutupi dekupan jantungnya yang tidak normal atau ia benar-benar merasa kesal. Alex, panggil Stella, masih syarat tak akan ada kesalnya. Sebab pria itu masih saja tertawa. Namun, saat Alex mendengar Stella memanggilnya tanpa embel-embel tuan atau apapun, segera tersadar. Ingatlah, ini kali pertama Stella memanggil nama Alex tanpa sebuah embel-embel. Tadi kau mengatakan akan melakukan apapun untuk mendapatkan maafku, bukan? Pertanyaan Alex mendapat dianggukkan cepat dari Stella. Maka tidurlah denganku malam ini. Ucapan itu membuat Stella terdiam. Hanya tidur, aku tidak akan melakukan apapun. Lagi pula aku merasa kurang sehat. Dan setelah mengatakan itu, Stella dengan segera memeriksa suhu tubuh Alex. Dan terkejut saat mendapati bahwa Alex benar-benar sedang kurang sehat. Aku akan mengambilkan obat untukmu. Namun, sebelum Stella melakukannya, dekapan dan perkataan Alex menghentikan apa yang akan dilakukan Stella. Jangan memprotes, Stella Kellen Edward. Dan ucapan itu membuat Stella terdiam dan tidak membantah lagi. Ditambah lagi, kini pria itu telah memeluk sepenuhnya. Dengan dekupan jantung yang menggila, Stella berusaha untuk terlelap dan membiarkan semuanya berjalan dengan sendirinya. Pagi itu, Stella terbangun dengan pemandangan yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana tidak, saat dia baru saja membuka matanya, hal pertama yang ia tangkap adalah wajah tampan seorang pria, Alexander Edward, suaminya. Alex terlihat sangat polos dan tampak sangat damai. Di balik mata yang terpejam itu, ada warna mata coklat karamel yang akan mampu mengintimidasi lawannya hanya melalui tatapan. Dan terdapat bulu mata lentik yang menambah kesan ketampanannya, garis rahang yang kokoh dan hidung yang mancung. Sudah mengaguminya. Stella terbelalak saat mendengar suara itu. Astaga! Lagi-lagi ia tertangkap basah saat mengagumi keindahan ciptaan Tuhan. Padahal anggap saja Stella tidak ingin mendustakan ciptaan Tuhan yang indah itu. Apa kau baik-baik saja? Mendengarmu sepertinya kau sudah lebih baik. Dan jika begitu, lepaskan aku. Aku akan berangkat bekerja. Tapi jika kau masih kurang, berhenti. Kau semakin buatku pusing. Potong Alex dengan cepat saat Stella tidak berhenti berbicara. Mendengar itu, Stella langsung memeriksa kondisi Alex dan sadar bahwa ternyata demam pria itu tidak turun. Entah karena kondisi Alex yang lemah atau Stella yang terlalu kuat, hingga wanita itu akhirnya keluar dari dekapan Alex dan berlari keluar kamar. Setelah beberapa menit, wanita itu kembali dengan air di dalam wadah dan sebuah kain. Stella segera merendam kain tersebut dan meletakkannya di atas kening Alex. Tanpa berkata lagi, wanita itu keluar dari kamar dan kini Alex tidak tahu apa yang dilakukan istrinya. Yang pasti setelah beberapa lama, Stella kembali dengan nampan berisikan mangkuk yang berisi bubur dan obat. Aku buatkan bubur untukmu. Setelah itu kau harus meminum obat, ujar Stella dan seketika mata Alex terbuka.
Aku benci sakit, ucap Alex. Sebenarnya dia membenci sakit adalah karena ia harus tampak lemah di hadapan orang lain. Maka kau harus sembuh. Ayo makanlah. Stella pun memberikan semangkuk bubur yang dibuatnya. Saat Alex sudah memakan habis buburnya, ada perasaan senang bahwa mungkin Alex menyukai masakannya. Tapi seketika ia sadar bahwa Alex menghabiskan itu karena kondisinya. Stella memberikan obat untuk Alex. Semua gerak-gerik Stella tidak luput dari perhatian Alex. Aku tidak menyangka seseorang seperti dirimu akan jatuh sakit, mengingat bagaimana sikap dingin dan aroganmu di kantor, ucap Stella tanpa menyadari bagaimana ekspresi Alex selanjutnya. Jika perkataanmu adalah bentuk protesmu karena merawatku, berhentilah merawatku. Lagi pula aku tidak menyuruhmu untuk merawatku. Aku hanya memintamu untuk tidur semalam. Aku tidak bermaksud seperti itu, sanggah Stella dengan cepat saat Alex salah menafsirkan gurauannya. Sudahlah, keluarlah. Tanpa berkata lagi, Stella keluar dari kamar Alex. Ia benar-benar tidak bermaksud menyinggung perasaan Alex. Tadi ia hanya ingin mencairkan suasana mencengkam yang ada di antara keduanya. Namun perkiraannya salah saat perkataannya ternyata menyinggung Alex. Saat itu, Stella teringat bahwa dia memiliki janji bertemu dengan Kelvin. Entah apa yang ada di pikiran Stella, namun yang pasti dia memikirkan Alex. Apa perkataannya tadi sangat menyinggung ego pria itu? Padahal Stella hanya berniat untuk mencairkan suasana yang ada. Astaga, sepertinya dia tidak memiliki bakat untuk mencairkan suasana. Dan sekarang, Stella sedang menepati janjinya dengan Kelvin. Saat ini ia tengah berada di salah satu restoran yang akan menjadi tempat mereka bertemu. Stella memang sengaja datang lebih awal. Selain menghindari Alex, ini juga bentuk maafnya pada Kelvin karena hampir melupakan janji mereka. Stella juga sudah meminta izin pada Alex dan pria itu memperbolehkannya. Meski saat memberi izin, nada pria itu kembali datar. Stella rindu ibunya. Seandainya Sarah ada di sampingnya, ia yakin ibunya itu akan menenangkannya dengan kata-kata penenang. Saat Stella asik dengan pemikirannya, seseorang datang dan duduk tepat di hadapannya, kembali tersenyum tanpa dosa. Maaf membuatmu menunggu, ucap Kelvin, meski ia tahu Stella datang lebih awal. Aku yang datang terlalu awal, balas Stella. Kelvin memanggil seorang waiters untuk membawa buku menu dan menulis pesanan mereka. Saat waiters itu berlalu, Stella berujar, sepertinya waiters itu tertarik padamu. Pesonaku memang tidak bisa ditolak, ujar Kelvin menyombongkan dirinya seperti biasa. Stella hanya mendecih saat sudah memperkirakan ucapan Kelvin. Mengenal Kelvin membuat Stella sadar bahwa Kelvin mempunyai percaya diri yang luar biasa tinggi. Tapi apa yang dikatakan pria itu selalu saja benar. Itulah yang membuat Stella kesal. Dia tidak tahu dari mana pria itu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Tidak berapa lama, pesanan mereka datang dan mereka menikmati pesanan mereka dengan diselingi senda gurau. Di tengah-tengah senda gurau, Stella berujar, Kelvin, boleh aku meminta pertolongan? Dengan senang hati, jawab Kelvin masih dengan senyuman yang dapat melelehkan para wanita yang berada di restoran. Setelah ini tolong antarkan aku ke suatu tempat. As you wish. Dan jam makan siang itu benar-benar mereka habiskan dengan canda tawa yang mengiringi. Bersama Kelvin membuat Stella berpikir seandainya Alex adalah Kelvin. Namun ia segera membuang jauh-jauh pemikiran tersebut. Karena pada dasarnya mereka berbeda. Di tempat lain, keadaan Alex masih sama saja. Hanya saja kini pria itu kembali sibuk dengan pekerjaannya. Lihat saja bagaimana pria itu begitu konsentrasi dengan laptop yang ada di atas pangkuannya. Yang berbeda, hanya saja kini Alex tidak sendirian di kamarnya. Melainkan ada Alia yang entah datang dari mana. Tiba-tiba saja adiknya itu datang dan masuk ke kamarnya. Bahkan sebelum Alex memberinya izin. Namun satu hal yang Alex tahu, jika kedatangan Alia karena Stella. Adiknya itu mengatakan bahwa tiba-tiba Stella menelponnya dan memintanya untuk menjaga Alex. Bukannya menjaga, Alia hanya semakin membuat Alex pusing dengan ocehan wanita itu. Sekarang saja,
Yang menjadi pembahasan Alia adalah tentang Jessica yang akan kembali dari liburannya. Alex benar-benar tidak peduli, maka dari itu dia hanya diam cuek. Aku tidak bisa membayangkan jika ternyata yang menjadi istrimu bukanlah Stella, ujar Alia tiba-tiba mengganti topik pembahasannya. Alex tetap pada pilihannya, diam. Stella adalah wanita yang baik. Lihat saja bagaimana dia tiba-tiba memintaku untuk menjagamu. Bagaimana jika yang menjadi suami Stella bukanlah dirimu? Wah, beruntungnya pria itu. Apa kau tidak bisa membiarkanku tenang? Alia, yang mendengar pertanyaan itu, memberengut kesal. Sebab kakaknya tetap saja tidak mengacukannya. Dengan kesal, akhirnya dia memilih untuk memainkan ponselnya. Sebenarnya, sadar atau tidak, ada nada kesal dalam perkataan Alex tadi. Entah mengapa Alex harus merasa kesal hanya mendengar perkataan Alia tentang bagaimana seandainya jika Stella tidak menjadi istrinya, melainkan istri pria lain. Namun kini pertanyaannya adalah, mengapa Alex harus merasa kesal? Nah, selesai sudah di part kali ini. Tetap nantikan kelanjutannya di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and share. And bye-bye.